Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perspektif sosiokultural dalam pendidikan pada ruang kolaborasi topik 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Bulawiyah. Saya Diana Ekasari. Saya Alvina Amara Putri. Saya Laili Setia. Saya Naufal Sana. Dan saya Rizky Rana. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, dalam kolaborasi ini kami mengambil dua buah video, yaitu video nomor 2 yang mengambil tema Ramadan Syahdu di Tanah Rantau oleh saudara Alvino Yulian yang mengambil tempat di Lembang, Majene, Sulawesi Barat. Sedangkan untuk video kelima ini dengan tema Garuda Muda di Atas Angin, itu oleh saudara Bagus Putra yang mengambil tempat di Lebak, Banten. Untuk pembahasan yang kami bahas yaitu tentang 4 soal. Yang pertama, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut, apa yang mirip dan apa yang sama. Soal yang kedua, tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan yang kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan faktor tersebut, apakah apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan oleh pengajar dalam studi tersebut. Sedangkan soal keempat, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Untuk jawabannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil diskusi dari soal yang pertama, yaitu mengenai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama adalah faktor sosial. Dari kedua daerah tersebut, faktor sosial yang penting adalah peran aktif dari pengajar muda untuk kondisi pendidikan di masyarakat, baik di daerah Lebak Situ Banten maupun di Lombang, Sulawesi Barat. Terdapat peran aktif dari komunitas pemuda setempat untuk mendukung kemajuan pendidikan. Tambah lagi dengan pengajar muda untuk menghidupkan suasana pendidikan di sana, kemudian mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak seperti lomba cerdas cermat, lomba dakwah, dan lain sebagainya untuk mengisi bulan Ramadan. Sedangkan untuk lokasi sendiri, daerah Lebak Situ Banten itu dekat dengan pusat kemajuan yaitu Kota Jakarta. Kemudian di daerah Lombang merupakan daerah yang aksesnya termasuk masih sulit. Namun demikian, kedekatan jarak dengan pusat kemajuan tidak dapat menjadi tolak ukur meratanya pendidikan seperti itu. Kemudian pada faktor budaya, kedua daerah tersebut memiliki budaya yang menjadi ciri khas masing-masing. Daerah Lebak Situ Banten memiliki ciri khas batik 3 dimensi dengan coraknya khas. Selain itu juga memiliki kincir angin yang dinamai dengan kolencer yang dijadikan sebagai simbol desa. Sedangkan di daerah Lombang, Sulawesi Barat identik dengan tarian yang mirip dengan tari saman yang dinamakan dengan tari lombang. Perbedaan faktor budaya di kedua daerah tersebut adalah di daerah Lombang itu anak-anak dilatih dan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, dan faktor budaya di sini dapat dijadikan juga sebagai salah satu contoh pembelajaran yang relevan. Kemudian di faktor ekonomi, baik di Lombang maupun di daerah lain yang lebih terpencil, faktor ekonomi itu menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh kedua daerah tersebut adalah keterbatasan budaya ekonomi. Oleh karena itu, pengajar muda di kedua daerah tersebut berinisiatif untuk mengubah kondisi daerah ekonomi dengan memberikan pendidikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah faktor politik. Persamaan dari faktor politik di kedua daerah tersebut adalah baik di Lombang maupun di Lebak Situ, pengajar muda itu berusaha untuk memberdayakan anak-anak dengan menyalurkan pendidikan dan memfasilitasi prestasi mereka, terutama bagi anak-anak yang dengan keterbatasan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kemudian di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut. Untuk pengajar itu keduanya beradaptasi dengan dunia peserta didik. Yang pertama seperti Bagus Putra yang mengkolaborasikan indera manusia dalam pembelajaran, dan juga Alvino Yulian yang menggunakan strategi pohon baca untuk melatih literasi. Nah, kedua pendekatan ini memanfaatkan sosial dan budaya untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengajar melakukan pendekatan sosial melalui kegiatan seperti lomba keagamaan, tari, sepak bola, dan menyanyi, serta berkolaborasi dengan masyarakat
dan guru lokal. Kedua video ini memiliki kesamaan wilayah di dataran tinggi, di mana pengajar fokus pada kegiatan olahraga untuk mengembangkan bakat peserta didik, seperti melibatkan alam dan lingkungan sekitar dalam pembelajaran sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut. Yang pertama, menggunakan pembelajaran kontekstual dan berbasis IMT, di mana tradisi dan budaya itu dimasukkan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengundang tokoh masyarakat atau pengusaha lokal untuk memberikan motivasi dan membagikan pengalaman, di mana nanti bisa dihadiri oleh orang tua dan peserta didik. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter dan kewirausahaan. Yang terakhir, mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek yang mengajak mereka untuk memecahkan masalah dan mengasah kreativitas. Ini bisa menggunakan beberapa model pembelajaran seperti PBL, PJBL, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Menurut hasil diskusi kelompok kami, iya, sebagai seorang pendidik sangat penting untuk mempelajari beberapa faktor tersebut, karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran. Pendidik dapat menciptakan hubungan yang positif di dalam ruang kelas, mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan saling menghormati. Ketika seorang pendidik memiliki pemahaman terhadap faktor sosial budaya, maka akan membantu pendidik tersebut untuk mengenali perbedaan dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Dengan memahami faktor ekonomi, pendidik dapat menemukan cara untuk mendukung peserta didiknya dalam menghadapi tantangan atau keterbatasan tertentu. Dengan pemahaman terhadap faktor politik, membantu pendidik agar dapat bersikap kritis dan adaptif terhadap kebijakan yang ada, serta mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan dinamika yang terjadi dalam sistem pendidikan saat ini. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.